Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi kabar baik buat rekan-rekan semua, maupun ada kabar juga yang kurang baik. Nah, kabar baiknya itu terkait pengangkatan tenaga honorer yang belum terdaftar di dalam database BKN, teman-teman ya. Jadi di sini honor yang belum terdaftar dalam BKN atau masuk dalam database BKN, pemerintah siapkan jalan untuk pengangkatan P3K. Nah, teman-teman ya, ini akan disediakan karena jalan untuk P3K. Nah, selanjutnya ada kabar yang kurang baik terkait Pemda yang tidak mengajukan formasi. Nah, nanti kita lihat bersama-sama, ada 5 Pemda untuk kita dapatkan terbaru. Silahkan disimak saja, teman-teman ya, apakah ini daerahnya atau bukan. Oke, jika ada suara-suara berisik mohon diabaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info yang pertama dulu. Sini kita scroll, ini ada Bapak Mardhani Alisera. Jika kita lihat ini dari ruang rapat, teman-teman ya. Ya, kita lihat pemerintah akan segera melakukan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Pengangkatan menjadi P3K merupakan salah satu solusi pemerintah dalam menangani penataan tenaga honorer. Namun, pemerintah menegaskan bahwa tenaga honorer baru bisa diangkat menjadi P3K jika datanya telah resmi terdaftar di dalam Badan Kepegawaian Negara, atau dalam artian sudah ikut dalam pendataan, teman-teman ya. Tenaga honorer wajib lolos verifikasi dan validasi data dalam BKN agar bisa diangkat menjadi P3K oleh pemerintah. Lalu, bagaimana dengan nasib? Nah, ini tenaga honorer yang belum terdaftar dalam BKN meskipun telah mengabdi bertahun-tahun. Nah, pastinya pertanyaan ini banyak ditanyakan oleh rekan-rekan kita yang belum sempat terdata dalam pendataan BKN ya, di tahun 2022 yang lalu. Mardhani Alisera menekankan kepada tenaga honorer agar tidak panik jika belum terdaftar di dalam BKN. Nah, ini teman-teman ya, tidak perlu panik. Dikutip dari YouTube TPR Parlemen pada 16 Maret 2024, Mardhani Alisera selaku Ketua Anggota Komisi 2 DPR menghimbau agar tenaga honorer yang tidak perlu panik jika datanya belum terdaftar di dalam BKN. Tenang dan jangan panik, lakukan langkah-langkah yang bisa dilakukan sambil jangan lupa berdoa. Nah, teman-teman ya. Mardhani Alisera kemudian mengungkap jalan yang akan disiapkan oleh tenaga honorer yang belum. Nah, ini jelas ya, terdaftar dalam BKN. Yang pertama, yang perlu dilakukan tenaga honorer yang belum terdaftar yaitu mencari tahu lewat call center BKN. Itu yang pertama, call center BKN. Bagi semua anak ASN, cek dulu terdaftar atau tidak di BKN. Sederhana kok. Ternyata call center ke BKN, namanya siapa, NIK-nya berapa, sudah terdaftar atau belum. Terus anggota Komisi 2 DPR RI itu mengatakan bahwa tenaga honorer harus memastikan apakah datanya sudah terdaftar di BKN atau belum. Mardhani Alisera, tenaga honorer masih bisa terdaftar dalam BKN jika memiliki rekam jejak saat mulai bekerja. Nah, ini teman-teman ya. Jadi katanya masih bisa terdaftar dalam BKN atau Badan Kepegawaian Negara jika memiliki rekam jejak saat mulai bekerja. Nah, itu. Oke, kita bisa next. Pastikan terdaftar dulu. Kalau belum terdaftar, jangan khawatir. Kumpul saja dulu dengan teman-teman yang belum terdaftar. Pastikan memang sudah punya rekor di tanggal dan tahun berapa mulai kerjanya. Nanti kita ada rapat dengan pendapat umum. Datang bikin surat ke Komisi 2, nanti kita akan undang. Nah, ini teman-teman ya. Jadi teman-teman itu diminta untuk bersatu, berkumpul bersama teman-teman yang sama-sama belum terdaftar dalam BKN ketika teman-teman sudah mengecek melalui call centernya, dan teman-teman silahkan bersurat ke Komisi 2, nanti akan diundang katanya. Nah, itu akan diundang.
Mardhani Alisera juga mengungkapkan bahwa pemerintah bersama DPR akan terus mencari solusi bagi nasib tenaga honorer yang belum terdaftar dalam BKN. Pemerintah dan DPR akan mendalami bagaimana mekanisme bagi mereka, tenaga honorer yang belum terdaftar. Diketahui pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K merupakan salah satu mandat yang tercantum dalam Undang-Undang ASN tahun 2023. Berdasarkan Undang-Undang ASN 2023, penataan tenaga honorer wajib diselesaikan paling lambat Desember pada 2024 tahun ini. Demikian informasi mengenai pemerintah yang siapkan jalan untuk honorer yang belum terdaftar dalam BKN. Jadi itu teman-teman ya, teman-teman pertama bisa mengecek melalui call center. Terus yang kedua teman-teman bisa berkirim surat kepada Komisi 2 dan nanti katanya akan diundang. Nanti akan diundang. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut di informasi yang mana ada beberapa Pemda yang tidak mengajukan formasi. Oke, kita lihat di sini. Ini juga informasinya Sabtu 16 Maret. Ini 5 daerah di Sulawesi Selatan tak usulkan formasi P3K tahun 2024. Nah, ini ada 5 daerah untuk Sulawesi Selatan. Pemerintah daerah se-Sulawesi Selatan telah mengusulkan formasi P3K tahun anggaran 2024. Namun, ada 5 kabupaten yang tidak memberi usulan, yakni Kabupaten Goa, Baru, Sopeng, Bone, dan Sinjai. Wow, kasihan ya teman-teman di sini. Tapi ya semoga ada solusi dari pemerintah. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulsel, nah ini. Memberi usulan yakni Sukarniati Kondolele mengatakan adanya daerah yang tidak mengusulkan karena kebijakan dari pemerintah daerah masing-masing. Sapaannya tidak membeberkan secara gamblang penyebab 5 daerah tersebut tidak mengusulkan formasi P3K. Namun ia menduga penyebabnya adalah pembebanan anggaran yang tidak disanggupi oleh pemerintah daerah bersangkutan. Bisa saja penyebab tidak ada usulan dari kabupaten tersebut karena mungkin kesanggupan dan ketersediaan anggaran dari APBD masing-masing daerah yang disampaikan oleh mantan Kadis Dukcapil Sulsel ini. Gaji P3K sendiri terakomodasi melalui transfer dana alokasi umum atau DAU secara struktural. DAU juga merupakan bagian dari APBD masing-masing daerah di samping pendapatan asli daerah atau PAD. Secara garis besar, untuk penggajian dari P3K itu mengacu pada Perpres nomor 11 tahun 2024. Persoalan sumber penggajiannya yang jelas APBD. Memaparkan secara keseluruhan formasi yang disusulkan Pemprov Sulsel sebanyak, keseluruhan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu adalah 12.662 formasi. Ada 5.210 untuk guru, 99 tenaga kesehatan, dan 7.353 teknis. Mampu mengcover kebutuhan pegawai, ya, karena ini memang berdasarkan data non-ASN. Hanya saja seleksi belum berlangsung. Ani mengaku belum ada pemberitahuan lebih lanjut dari Panitia Seleksi Nasional terkait jadwal seleksi P3K. Kita tunggu saja, ini kan baru penetapan formasi. Bapak Aswar Anas selaku Menpan RB mengungkapkan ada beberapa kategori tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat dan tidak akan diangkat menjadi P3K dalam seleksi kali ini. Di antaranya adalah tenaga honorer yang mencapai batas usia pensiun atau usia kerja di instansi pemerintah tempat mereka bekerja. Usia tersebut ialah 58 tahun untuk golongan 1 dan 2, 60 tahun untuk golongan 3 dan 4, dan 65 tahun untuk japung tertentu. Tenaga honorer yang tidak terdaftar dalam database BKN. Kemudian, tenaga honorer yang tidak lulus seleksi CASN 2024 yang dilakukan melalui tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang oleh BKN. Nah, di sini tenaga honorer yang tidak terdaftar dalam database BKN. Namun tadi sudah ada informasi juga dari Komisi 2 teman-teman ya, bagian tidak terdaftar ini. Anas mengutarakan pengangkatan P3K 2024 dilakukan dengan pertimbangan tidak terjadi pengurangan penghasilan, pemutusan hubungan kerja massal, dan tidak terjadi penambahan beban anggaran. Dari total 2,3 juta formasi yang dibuka selama rekrutmen CASN tahun ini,
429.000 sekian pusat yang terdiri dari 207 untuk fresh graduate atau CASN umum, 15.460 dosen, serta 191.787 guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Kemudian dibuka pula pendaftaran untuk 221.000 formasi P3K untuk guru, tenaga kesehatan dan teknis. Sementara kebutuhan instansi daerah lebih besar dibanding untuk instansi pusat. Jumlahnya lebih tinggi, yaitu 70% dibandingkan ASN di pusat. Nah, ini rinciannya ada 1,8 juta sekian, yang mana 483.000 sekian adalah tenaga teknis bagi CASN fresh graduate, dan 1,3 juta untuk P3K guru, nakes, dan teknis. Itu teman-teman ya. Jadi ini adalah jumlah formasi yang disediakan untuk Pemda dan pusat. Dan terkait adanya 5 daerah yang tidak ikut atau tidak mengajukan formasi dalam seleksi CASN di tahun 2024 ini. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.